Tiga adalah konflik sosial, terjadi ketidakadilan sosialnya adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, Prabowo, Yong Rara, para ustadz, para menteri sekalipun pasti terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Dengan secara keras, dengan secara pede, Kang Deddy membela apa keluh kesah dari rakyatnya. Para menteri yang berleha-leha, yang masih sibuk dengan asihkan diri sendiri, dengan nggak peduli dengan rakyat bawahnya. Ini tamparan keras sih ya dari Kang Deddy Mulyadi. Coba kita simak dulu pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Pergi ke dalam hutan dan tidak kembali. Memilih pergi ke dalam hutan dan tidak kembali, maka lahirlah yang disebut dengan alam parahyangan. Alam parahyangan artinya alam kahyangan, alam langit, alam puncak. Maka alam langit, alam puncak dianggap disimbolkan menjadi alam gunung. Karena alam gunung itu dari tradisi sesajian maka dipahami sebagai tumpengan. Maka tumpengan cirinya satu, gunung cirinya satu, makin atas makin puncak, makin satu makin tunggal, makin tidak diakui, maka makin bawah makin berwarna, makin beragam, makin banyak sekali kelompoknya, makin banyak sekali pemikirannya, makin banyak sekali gagasannya, maka tumpengan dipahami sebagai itu. Karena itulah yang dikelola oleh kita dalam setiap waktu bukan alam puncak. Karena alam puncak adalah alam personal, alam parahyangan, alam spiritual yang nanti dijelaskan oleh Gus Muwafiq, alam mi'raj, alam yang sangat individual. Yang kita bicarakan hari ini hubungan antara pemerintah provinsi dengan MUI dan seluruh organisasi bukan alam spiritualitas, tetapi alam keragaman, di mana di situ ada masakan orek tempe, di situ ada masakan sayuran yang lainnya, yang itu bisa kita pahami dan bisa cerna dari sisi kasat mata. Yang diambil adalah maknanya dan hikmahnya bagi kehidupan dan kemakmuran. Untuk itu, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini menyampaikan problem kita hari ini adalah gunung tak bisa lagi menjadi panangge. Kenapa gunung tidak bisa lagi menjadi pananggehan? Karena spiritualitas gunung menjadi hilang. Emosionalitas manusia hari ini sudah menerobos ke alam puncak spiritual. Dia bukan hanya menggarap leweng garapan, dia sudah naik ke awisan. Bukan hanya ke awisan, dia sudah naik ke titipan. Bukan hanya ke titipan, dia sudah naik ke tutupan. Bisa dilihat bahwa seringkali terjadi kebijakan pemerintah di mana gunung dibagi-bagikan, padahal itu bagian spiritualitas yang harus dijaga bersama. Efek sosial yang terjadi apa? Konflik sosial yang tidak pernah berhenti. Satu, konflik agraria antara individu masyarakat dengan pengusaha. Yang kedua, konflik agraria antara masyarakat dengan pemerintah. Yang ketiga adalah konflik sosial, terjadi ketidakadilan sosialnya adalah hampir seluruh pekerja yang bekerja di kaki gunung yang nanam sayur, yang itu efek ekologinya sangat tinggi, yang itu efek bencananya sangat tinggi, upahnya sangat rendah. Rata-rata kulinya hanya 30.000 sehari, bahkan ada yang 27.000. Kemudian menjadi kelas kemiskinan, klaster kemiskinan yang tidak pernah berakhir. Antara kerusakan lingkungan dan kehancuran ekosistem tambah miskinnya manusia, warga Jawa Barat tidak berimbang. Siapa yang menikmati? Kelompok saudagar sayur, kelompok saudagar entah kentang, perusahaan-perusahaan kaum konglomerat yang menguasai industri makanan yang hari ini sudah merambah ke seluruh kaki bukit dan kaki gunung di Jawa Barat. Ini adalah problem. Problem ini seringkali ditutupi oleh siapa, Pak Kiai? Oleh pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Maka dia mengkamuflase kepemimpinannya yang buruk, yang menganggarkan tidak untuk orang miskin,
yang anggarannya tidak untuk anak-anak yatim, yang anggaran pemerintahnya tidak untuk membangun infrastruktur yang berkualitas, tidak untuk melindungi masyarakat dari penjarahan terhadap hutan. Dia seringkali mengkamuflase dirinya dengan kesalehan. Kesalehannya ditandai dengan kedekatan. Maka seringkali anggaran hibah menjadi musibah. Di mana letak musibahnya? Hibah diperuntukkan untuk orang-orang dekat yang itu-itu juga, yang pada akhirnya mendegradasi anggaran, memiskinkan beberapa orang, bahkan seringkali menjadi angka koruptif yang mencederai keulamaan, yang mencederai nilai-nilai spiritualitas yang harus dijunjung tinggi. Apa yang menjadi kesedihan saya? Seiring era digital, seiring anak-anak muda hari ini tidak bisa lagi diorganisir karena kita. Mereka mengupdate dalam setiap hari dalam algoritma media sosial. Hilangnya ketauladanan meruntuhkan kepercayaan. Runtuhnya sebuah kepercayaan melahirkan mereka semakin menjauh dari nilai-nilai peradaban yang kita cita-citakan. Bahkan di beberapa wilayah seringkali mereka menjadi kelompok ateis karena kefrustasian dalam beragama. Kerangka ini yang harus dibangun, sehingga bagi saya majelis ulama adalah majelis independen, tidak mesti terpengaruh oleh besaran hibah yang diserahkan oleh Pemprov. Besaran hibah bukan kewajiban, tapi adalah kecintaan. Karena cinta yang sejati, cinta yang tidak berharap timbal balik. Andai kata ada hibah dari provinsi untuk MUI dan kelompok lainnya, kami tidak ada kaitan dengan pemilu 2031. Kami tidak ada kaitan dengan pemilu 2029. Kami ingin lidah ulama tetap tajam untuk berdoa pada Allah agar kita jauh dari musibah. Maka lidahnya harus diarahkan pada siapa? Kaum togut, mereka yang mempertuhan kekayaannya, mereka yang mempertuhan kekuasaannya. Mereka mengambil hak orang untuk mendapatkan air bersih, mereka mengambil hak orang untuk mendapatkan oksigen yang baik, mereka mengambil hak generasi ke depan terhadap tersedianya alam yang terjaga demi kepentingan anak cucu kita. Kenapa? Sebagai khalifah di muka bumi, kita bukan pewaris, kita hanya dikasih titipan yang harus dijaga. Kerangka inilah yang saya ambil sebagai orang yang menangis ketika mendengar ke Wahyu Kolusif. Saya orang yang mendekati ketuhanan lewat pendekatan-pendekatan kausalitas alam, mendekati ketuhanan lewat apa yang aku lihat, apa yang aku dengar dan aku rasakan. Maka bagi saya ketuhanan bukan hanya dipahami pada aspek-aspek yang memerlukan tafsir, tapi ketuhanan bagi saya bisa dipahami dengan gemerciknya air yang jatuh. Ketuhanan bisa dipahami dari aliran angin yang berhembus. Ketuhanan yang bisa dipahami dari suara burung yang merintih. Karena inilah yang menjadi kebutuhan kita. Ancaman degradasi kita hari ini adalah ancaman lingkungan. Sumatera diporak-porandakan oleh lingkungan. Kemudian Jawa Barat juga sebagian sudah mulai diporak-porandakan oleh lingkungan. Ternyata kita tak berdaya ketika ada pohon yang berubah menjadi tanaman sayur. Kita tak berdaya ketika melihat aliran sungai disempitkan. Kita tak berdaya membangun rumah semewah apapun ketika sawah-sawah dan rawa-rawa berubah menjadi pemukiman. Ternyata kita tak berdaya, dan pada akhirnya ketidakberdayaan kita adalah orang yang tidak bersyukur. Karena kita tidak bersyukur, kita dikasih alam yang indah, kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kerangka inilah yang kami tunggu dari para ulama untuk mengingatkan siapapun agar menjaga bumi ini lebih lama, agar dalam setiap tahun anggaran provinsi tidak muter saja di penanganan bencana, agar kita harus mulai berinvestasi pada sumber daya, pada anak-anak kita yang harus bisa berlari. Hari ini saya boleh berkata, kita sudah jelas babi itu haram. Kita jelas daging anjing itu haram bagi kita. Tapi kami ingin mendengar
anak-anak yang mengkonsumsi makanan berzat kimia tinggi, itu MUI mengeluarkan fatwa haram. Anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang minyaknya sudah jenuh, itu haram. Anak-anak yang setiap pagi mengkonsumsi minuman dengan air diisi oleh gula buatan yang mengancam mereka gagal ginjal, itu adalah haram. Anak kita tidak makan daging babi, anak-anak kita tidak makan daging anjing, tapi anak-anak kita tiap hari mengkonsumsi fast food dalam setiap waktu, lupa minum air putih, lupa berjalan, lupa mandi dengan air yang bersih. Ini adalah ancaman. Rumah sakit sudah penuh dengan yang gagal ginjal, rumah sakit penuh dengan kanker. Maka saya juga ingin mengatakan bahwa pencemaran lingkungan, kadar asap mobil yang melibatas itu juga haram, kadar asap pabrik melibatas juga haram, karena itulah ancaman kita yang nyata hari. Untuk itu semoga fase Mi'raj yang akan kita peringati hari ini adalah fase kesadaran spiritual. Kalau ritual, orang Islam hari ini sudah sangat luar biasa. Haji ngantri sampai 40 tahun ke depan. Yang umroh ngantri walaupun umrohnya pinjem Bank Jabar. Sudah ngantri. Tapi yang kita lihat hari ini adalah kesadaran spiritual, di mana manusia menyadari tentang fungsi dan perannya sebagai khalifah maupun sebagai abid serta abdi. Kemudian lahirlah sebuah hidup yang harmoni antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Allah Khalik, sang pencipta kita semua. Semoga pelantikan MUI masa khidmat 2025 sampai 2029 2030 bisa menjadi tonggak bagi guru, bagi kami, guru yang memancarkan mata air kecemerlangan, yang dia selalu berkelok mengikuti arus arah di mana air berada. Karena fungsi ulama adalah fungsi menerangi, mengayomi, menuntun, dan menjadi mata air bagi kami semua. Ingatkan kami ketika kami salah, dan jangan puji kami ketika kami menjalankan apa yang harus kami jalankan. Karena pemimpin dan masyarakat berbuat kebaikan, mengangkat anak-anak yatim, mengangkat derajat orang-orang miskin, membangun rasa adil di masyarakat, membangun rasa tentram di masyarakat, itu adalah kewajiban. Tidak perlu dipuji karena itu kewajiban, tapi harus dicaci manakala dia menyimpang dari apa yang digariskan dalam sumpah jabatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan pelindungan pada kita semua. Walaupun Allah sudah membimbing dan melindungi kita, kita yang mengabaikan bimbingan dan pelindungannya. Mengerjakan cepat membayar. Swasta cepat mengerjakan, lama membayar. Swasta itu kerjakan dulu, nanti diperiksa detil baru dibayar. Kurang sasenti teu dibayar. Pinter kodeks eta mah. Pemerintah mah lain, rencanana hebat, gagah, aturanna ngejelimet permen kepmen lupa dubalah. Terus lucu deui pembangunan anak ayeuna dipariksa tahun hareup, mulangkeunana duit geus asup kanu saku kudu dipalongkeun di atuh capek kepalanya udah pemborong. Alhamdulillah teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana begitu luar biasa ya teman-teman. Di saat para pejabat masih asik dengan rutinitas yang mana ya individual, teman-teman ya, Kang di sini hadir untuk memberitahukan untuk ya bahwa ada yang harus kita bela, untuk khususnya para pejabat, yaitu rakyat kecil. Banyak kasus yang mana rakyat bekerja dengan banting tulang, dengan kerja keras, tapi mendapatkan upah yang
ya tidak layak. Misalnya sehari cuma 30.000 kerja dari pagi sampai malam, dengan begitu keras sekali, tapi ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang gak bertanggung jawab. Di sini Kang Deddy Mulyadi hadir teman-teman. Tadi pun ya sempat menyinggung bahwa banyak ya oknum-oknum seperti itu, dan harusnya para pejabat dan para pemimpin hadir di situ, ya mendengarkan keluh kesah dari masyarakatnya, ya teman-teman. Dan luar biasa nih ya Gubernur Jawa Barat ini. Semoga istiqomah seperti itu, dan semoga ya tetap berdiri tegak seperti itu, walaupun banyak gonjang-ganjing, banyak pemberitahuan bahwa Kang Deddy gubernur pencitraan ataupun Kang Deddy hanya sebatas konten atau apa. Semoga jangan ya mendengarkan itu semua ya Kang Deddy Mulyadi. Kita warga Jawa Barat mendukung penuh beliau, dan kita doakan ya Kang Deddy Mulyadi sehat selalu. Oke teman-teman, itu video ini. Terima kasih, semoga sehat dulu dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.